Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tentu ingat nama seorang menteri propaganda Hitler yang bernama Joseph Goebbels. Ada ungkapan yang terkenal dari Joseph Goebbels ini adalah satu kebohongan yang diulang-ulang katanya. Itu nanti akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi Joseph Goebbels saat itu untuk membuat propaganda bahwa Nazi itulah partai paling benar. Bangsa Jerman tidak bisa membayangkan masa depan tanpa Hitler. Coba bayangkan itu. Caranya bagaimana ya? Itu harus kebohongan itu harus diproduksi terus-menerus gitu, melalui surat kabar, melalui radio. Ya, ada juga tuh melalui brosur, pamflet. Saat itu televisi belum ada gitu. Nah, kalau sekarang itu kebohongan yang diproduksi terus-menerus masuk ke dalam pikiran masyarakat, maka nanti dia akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Yusuf Mansur itu yang dia kerjakan sekarang. Pada masa yang lalu-lalu dia juga begitu, memproduksi kebohongan, bercerita tentang kebohongan, meyakini bahwa yang disampaikan itu dari cerita bohong-bohong itu orang percaya nanti. Oh, ini Islam. Misalnya dari cerita bohong-bohong itu dia balut nanti dengan cerita kun fayakun, itu kan? Kun fayakun katanya. Kalau Allah berkehendak terjadi. Tapi oleh Yusuf Mansur, cerita hidupnya ini bagaimana meraup uang dari masyarakat dengan cara memproduksi kebohongan demi kebohongan. Kalau nggak terbukti kemana? Dia cuek bebek kata orang Betawi ini. Cuek aja dia. Tapi itu akan menemukan masanya, akan menemukan nanti jalan buntu gitu. Dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau Joseph Goebbels yang diceritakan tadi itu, ketika semua caranya sudah buntu, dia itu menembak kepalanya. Dia bunuh diri. Jadi dia bunuh anak-anaknya, menembak istrinya, akhirnya dia terakhir menembak kepalanya sendiri. Kenapa? Semua cara sudah buntu. Nah, Yusuf Mansur gimana? Yusuf Mansur itu kan dari hari ke hari dia hanya memproduksi kebohongan. Cerita agamanya penuh dengan kebohongan. Ayat-ayatnya dia tafsirkan dengan cara ugal-ugalan. Tujuannya ya pasti untuk mendapatkan uang. Nggak ada cerita lebih dari itu. Begitu macet ketika dia aplikasikan tidak terbukti, dia pindah kepada kebohongan berikutnya. Tapi nanti semua pintu yang dia buka selama ini orang akan menutupnya. Sekarang misalnya, sebenarnya sekarang itu rumus-rumus bohong Yusuf Mansur orang sudah tahu. Karena itu dari pintu-pintu yang selama dia mendapatkan uang, sekarang itu sudah mati. Apa contohnya nih? Dia sekarang ini mau cari uang melalui cerita sedekah. Oh, nggak ada itu, nggak ada, orang udah tahu. Bohong ini katanya. Sekarang apa ada ibu-ibu yang mau nyumbang nih kalung saya nih, ini giwang, ini cincin, ini gelang, semuanya gelang emas demi perjuangan Islam, demi rumah tahfiz, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Kenapa? Ada tahu nih bohong. Walaupun Yusuf Mansur terus-menerus memproduksi kebohongan gitu. Tentu kita juga harus mengcounter dengan memproduksi kebenaran. Nah, begitu dia bercerita, wah kita akan counter. Cerita sedekah sekarang nggak ada, ayat-ayat yang bisa dia jual sudah nggak ada. Karena dalil demi dalil kita patahkan. Karena Mansur itu dia bisa selama ini bekerja ada timnya. Tapi begitu serangan datang, tim ini kocar-kacir. Cerita sedekah misalnya, sudah nggak mempan. Terus dia sekarang ini menghadapi persoalan
yang terus-menerus. Selain cerita sedekahnya sudah mati, dia nggak diundang lagi, sudah dia buat buku, nggak ada orang mau beli bukunya. Kalau dulu tuh cerita buku-buku seperti kacang goreng. Misalnya nih, mencari Tuhan yang hilang. Wah, itu laris itu. Kalau kita baca-baca, apa sih isinya nih? Itu mengenyit kening kita, ternyata isinya cerita demi cerita, cerita demi cerita, itu aja. Nah, sekarang dia menghadapi problem berikutnya. Dia tersandung sekarang ini, ya kan? Tersandung dalam serudukan Ibu Ana. Wah, pusing dia. Mustahil itu, walaupun di depan kamera dia nampak cengar-cengir. Mustahil nggak ada pengaruh. Karena persoalan-persoalan moral itu, oh itu pengaruhnya besar. Nggak ada itu yang sanggup menahannya. Ya kan, jadi kita bukan membuat-buat, itu baru yang muncul itu yang paling terakhir itu ada Ibu Ana. Sebelumnya ada Ibu Sulastri gitu. Tapi Ibu Sulastri belum bercerita banyak seperti apa gitu. Dan ada lagi tuh yang lain-lain nanti akan muncul. Itu tim atau jaringan kita itu sedang memverifikasi benar nggak ini gitu. Ya kan, kalau nggak benar ya kita jadikan ini berita sampah. Tapi kalau benar nanti, oh tunggu, itu akan seperti apa ya? Seperti pasukan hantu kalau di Gaza itu yang akan mengejar Yusuf Mansur. Jadi kita lihat kebohongan demi kebohongan Yusuf Mansur itu, cara melawannya yang pertama kita harus mengcounter dengan kebenaran demi kebenaran. Kemudian cerita bohong itu nanti akan mandek ketika tidak bisa diaplikasikan. Oh gimana? Orang mau kaya menyumbang banyak gitu, sedekah banyak, ternyata nggak kaya-kaya. Itu salah satu contoh aplikasinya tidak begitu gitu. Penerapannya salah. Itu pasti nanti akan menemui jalan buntu. Yang ketiga, kita juga harus memberikan penjelasan apa dampak rusak sebuah masyarakat kalau kebohongan-kebohongan ini dibiarkan. Atau kalau Yusuf Mansur ini kita biarkan bereaksi atau mengembangkan konsep bohongnya ke tengah masyarakat. Itu nanti Islam itu hanya tinggal nama. Kenapa? Ya diisi dan kebohongan. Kafirnya Islam, isinya adalah sebuah kebohongan. Kan itu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita gitu. Ceritanya berteriak Islam dengan jual-jualan takbir gitu. Nah, tapi begitu dihadapkan kepada realitas, nggak ada. Diajak masyarakat, kita harus membuat ekonomi Islam, gitu kan? Begitu duit terkumpul, ternyata masyarakat nggak merasakan apa itu ekonomi Islam gitu. Malah usaha yang dia bangun dengan modal masyarakat gulung tikar satu persatu. Nah, seperti itulah sekarang yang dialami oleh Yusuf Mansur. Itu cerita sedekah sudah nggak mungkin itu. Yang kedua, paket umrah, namanya umrah merdeka, itu orang juga sudah trauma. Koperasi Indonesia berjamaah, entah di mana kuburannya gitu. Terakhir Petren. Petren itu mana sekarang? Ditilap duitnya oleh Yusuf Mansur sendiri, Petrennya dibiarkan bangkrut. Karyawan yang nggak digaji, entah kemana dia harus melapor itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Yusuf Mansur itu pada akhirnya dia pasti akan akan patah atau akan kalah gitu. Nah, tugas kita sekarang ini adalah membatasi masyarakat, ya kan? Melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak negatif dari bahaya kebohongan yang dia tebarkan terus-menerus. Jadi dengan demikian kita lihat nanti, karena semua jurus-jurus Mansur sekarang ini sudah dikunci, macet gitu. Nah, cuma sekarang ini yang perlu kita lihat masih ada nggak pengaruhnya kepada masyarakat, yaitu cerita Islam yang dibungkus dengan kebohongan.
Kalau saya sebentar selalu melihat sekarang ini, pengaruh-pengaruh itu ya ada gitu. Cuma kita perangi dengan melalui media yang kita miliki, lama-lama nanti orang akan sadar gitu, bahwa tidak ada agama yang bisa dimenangkan dengan cara memproduksi kebohongan demi kebohongan. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan kita, memerangi cerita-cerita bohong Yusuf Mansur, walaupun ya akhirnya nanti akan kita lihat bahwa masyarakat itu akan memihak kepada kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.